laut akan marah. Dan saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Ya sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya. Kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Kurang gila apa kalian itu? Yang pasti laut akan marah kepada kamu yang selama ini. Camkan itu. Di belakang pagar itu jangan-jangan ada kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu pertanyaan yang umum aja. Kan orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat. Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri atas nama rakyat Indonesia. Saya tegaskan, semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Laut dibagari bambu dan bersertifikat ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut. Karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah, tapi menjajahkan diri. Mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti mulai membongkar betapa kejamnya beberapa kebijakan pada era Presiden Jokowi yang dianggap dapat merusak alam. Kebijakan saat era Presiden Jokowi soal laut memang dianggap lebih menguntungkan pihak asing dibandingkan rakyat di negeri ini. Bahkan terbongkar isu bahwa kasus pagar laut yang merugikan nelayan adalah bentuk balas budi Jokowi terhadap Aguan. Susi Puji juga membongkar bahwa ada pemerintah Jokowi, kekuasaan dipegang oleh para pengusaha. Hal yang sama juga disampaikan oleh Said Didu yang menyebutkan bahwa kekuatan Jokowi hanya ada pada oligarki dan oligarki itulah yang sudah merusak negara dan menjajah rakyat. Yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang majority adalah orang-orang tambang. Kalau orang tambang itu ya gali terus sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Karena partainya juga sudah nggak ada. Negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip, mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara.
dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Dalam kritikannya terhadap kebijakan di era Presiden Jokowi, Susi sampai mengatakan bahwa laut dan alam akan marah jika ada orang yang berani merusak alam. Susi juga tampak marah ketika dirinya mengetahui bahwa sumber daya laut telah dijual ke pihak asing. Terbaru, Jokowi diisukan terlibat dalam penjualan laut, yaitu nantinya yang dijadikan lahan perluasan untuk PIK 2, di mana mirisnya PIK 2 nanti digadang-gadang akan dikuasai oleh masyarakat Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya iklan PIK 2 yang memakai bahasa Cina, bukan bahasa Indonesia. Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Oligark itu harus bermodalkan, punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Persingkat saja, tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani. Kan pernah kejadian. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi dan dia merasa nyaman, itu jalan. Itu punya proyek untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau salah dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan oleh undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Presiden Prabowo kini telah mengambil langkah tegas dengan melakukan upaya bersih-bersih. Berbeda dengan pemerintahan Jokowi, Prabowo tampaknya tidak ingin oligarki menguasai wilayah NKRI dengan cara yang culas dan curang. Prabowo tampaknya ogah mendapat limpahan persoalan-persoalan dari peninggalan Presiden Jokowi. Secara politik, sikap Prabowo bisa diterjemahkan sebagai upaya keluar dari pola pemerintahan Jokowi yang dianggap lebih pro terhadap oligarki. Apalagi isu Jokowi terlibat dalam kasus pagar laut semakin menguat, lantaran hingga saat ini belum ada yang berani menangkap dalang yang melakukan pemasangan pagar laut dan yang membuat sertifikat di Laut Tangerang.